Kita masih sembah Tuhan. Kami masih menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Penuhi tempat ini Tuhan Yesus dengan kemuliaan-Mu Bapa. Lawat setiap kami, Engkau jamah setiap kami. Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat, bahkan seluruh pengertianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Angkat suaramu katakan sungguh besar pengorbananmu. Amin. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh lebih lagi katakan padanya. Shalom. Ya, salam sejahtera dan saya percaya kita semua selalu berada di dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini saya berkesempatan untuk pertama kali melayani di BCC dan saya sudah mengenal ya ada pribadi-pribadi yang selama ini begitu luar biasa melayani Tuhan. Ya, saya kenal Pastor Boy, ada juga beberapa tim worship juga di tempat ini. Bahkan juga saya mengenal tadi Pastor Mesah juga sudah sempat ngobrol. Ya, biar kiranya digenapi apa yang tadi sudah kita bicarakan. Dan saya tahu juga ya tadi yang sudah mendampingi ya yaitu Pak Suwito juga yang begitu luar biasa. Dan saya
merasa bahwa biar kiranya kita lebih kenal dan kita tentunya bisa membangun sebuah kehidupan berkeluarga secara rohani. Ya, hari ini saya perkenalkan diri saya. Nama lengkap saya adalah Seno Wijaya. Saya melayani di Aba Love, ya, ada di Jakarta. Dan tentunya pelayanan yang ada di Aba Love sudah hampir 40 tahun. Ya, lahir dari sekelompok orang-orang muda 40 tahun yang lalu, dan saya adalah generasi kedua ya yang ada di dalamnya. Ya, kalau Bapak Ibu mengenal dalam pelayanan pria sejati wanita bijak ya yang dilahirkan ya sekitar 20 tahun yang lalu di pelayanan di mana kami berada. Dan saya melayani Tuhan sepenuh waktu 22 tahun yang lalu. Ya, jadi saya mengabdi kepada Tuhan sepenuh waktu di waktu saya menikah. Ya, jadi usia pernikahan saya juga sekaligus pada tahun yang ke-22. Waduh, kalau melihat dari wajahnya kelihatannya masih yang kedua. Ya, karena selalu fresh dalam Tuhan. Ya, oke. Dan saya juga tentunya melayani bersama-sama dengan bapak-bapak rohani saya. Saudara kenal dengan Pak Edi Leo, ya, salah satu dalam perintis juga dalam pelayanan pria. Kemudian Pak Jeff Hammond, saudara kenal beliau, ya, penatua impor dari Australia, ada di Indonesia, ya, 38 tahun mengabdi kepada Tuhan di Indonesia, ya, dan beliau yang menuliskan banyak sekali buku tentang peta zaman, akhir zaman, tabernakel pada tahun 90-an itu menjadi buku-buku yang menjadi berkat tentunya untuk tubuh Kristus. Dan saya hari ini, ya, bersyukur saya tidak sendirian. Wow, jarang-jarang pembicara hadir komplit bawa pasangan dan anak-anaknya. Wah, hari ini saya berikan kejutan. Ya, saya hari ini kelihatannya sendiri, ternyata saya hadir komplit dengan pasangan dan anak-anak saya. Berikan dong tepuk tangan dulu. Wow. Ya, ternyata mereka hadir dalam bentuk multimedia, saudara. Ya, puji Tuhan. Ya, hadir dalam bentuk foto. Ya, boleh diperlihatkan. Jadi istri saya seorang dokter gigi, hanya sekarang sudah lebih banyak praktek. Ya, di dalam bentuk rohani, ya, merintis pelayanan wanita bijak di berbagai kota, khususnya Jawa Tengah, Jogja, dan kemudian Solo, dan kami suami istri mengadopsi Kalimantan di hati kami. Ya, jadi istri saya sudah melakukan pelayanan ini hampir 10 tahun lebih, dan hampir di seluruh pelosok Kalimantan sudah dimasuki oleh istri saya. Ya, kalau saya mendampingi dalam berbagai kesempatan, dan kami dikaruniai 3 anak. Ya, sekarang paling besar kuliah di Fakultas Kedokteran semester yang kelima. Kedua usia yang sudah sekarang semester yang kedua, ya. Kemudian juga yang ketiga sekarang baru SMP, ya. Jadi 2 putra, 1 putri, ya. Kalau melihat wajah bapaknya, paket hemat terus, ya. Wajah irit, ya. Umur sudah bertambah, ya. Tapi selalu muda kalau kita bersukacita dalam Tuhan. Ada amin, saudara? Ya, oke. Jadi itu kurang lebih perkenalannya. Dan hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema firman Tuhan, the best is yet to come. Yang terbaik segera datang dalam hidupmu. Berapa banyak Bapak Ibu percaya yang terbaik segera datang dalam hidupmu? Amin. Ya, banyak di antara kita merindukan yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebuah kenyataan bahwa lewat apa yang kita akan belajar pada hari ini, dan saya ingin mengupas dari salah satu kitab, ya, yang ada di antara 1 Samuel dan kitab Hakim-Hakim. Hanya ada 4 pasal di dalamnya, dan seorang wanita yang disebut dengan Ruth. Ya, saudara kenal dengan Ruth? Kalau masih single, panggil namanya Ruth, gampang. Kalau sudah menikah harus hati-hati karena jadi burut. Tahu burut? Ya, sejenis hernia. Ya, tapi yang pasti saya yakin bahwa kisah Ruth menjadi sebuah gambaran tentang apa? Ruth adalah gambaran gereja Tuhan di akhir zaman. Kalau saudara belajar secara prinsip firman Tuhan, kita akan mengerti Ruth adalah gambaran kita semua. Dan dia menemukan seorang pria yang bernama siapa? Boas. Makanya saya selalu percaya bahwa kitab Ruth adalah kitab bimbingan pranikah. Kalau mau belajar prinsip pranikah, hidup berkeluarga, mengalami kehilangan dalam hidupnya, hubungan mertua dan menantu. Berapa banyak yang namanya mertua boleh lambaikan tangan? Puji Tuhan. Gak ada yang mengaku nama mertua. Ya, coba yang namanya mertua atau yang sebentar lagi akan jadi mertua.
Atau satu hari kita juga jadi mertua, benar nggak? Ya kan? Dan berapa banyak yang namanya menantu? Boleh lambaikan tangan juga. Kelihatannya jarang yang mau mengaku dirinya jadi menantu. Ya, tapi hari ini buat yang mertua dan menantu, saudara akan belajar prinsip di dalam Alkitab. Bagaimana hubungan mertua dan menantu yang luar biasa. Kita pernah mengalami kehilangan yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi justru dalam kitab Rut kita akan menemukan bagaimana Tuhan mengembalikan yang terbaik dalam hidup kita. Dan bahkan kita belajar bagaimana menemukan pasangan hidup untuk masa depan. Buat yang masih single-single hari ini ada pesan profetik. Ternyata panggilan Tuhan, pasangan Tuhan ada dalam kitab Rut. Ada amin saudara? Wah, yang amin agak lemes karena memang belum dapat terus. Ya, tapi saya yakin yang sudah dapat juga hari ini tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Ya, nah hari ini kita akan menemukan 4 hal yang kita bisa temukan dalam kitab Rut. Hubungan mertua dan menantu, itu yang pertama. Kedua, pribadi yang pernah mengalami kehilangan dalam hidupnya. Ya, karena kisah ini berbicara tentang orang-orang yang kehilangan pasangannya. Kemudian yang ketiga, bicara gereja Tuhan, hubungannya dengan Yesus Kristus. Karena Boas sebenarnya adalah gambaran Yesus Kristus. Dan kemudian yang keempat, kita menemukan bagaimana juga, yang tadi saya sudah sampaikan, menemukan pasangan hidup kita dan masa depan kita yang gilang gemilang. Sebelum saya membahas 4 topik ini, ya, maksudnya 4 hal yang kita akan dapatkan ini, saya mau ajak saudara untuk melihat kisah sedikit dari kitab Rut. Kitab Rut dimulai dari sebuah keluarga yang bernama Elimelek bersama dengan istri yang bernama Naomi. Mereka tinggal di Bethlehem, Yehuda. Lalu karena krisis mereka pindah ke tanah Moab. Tanah yang tidak mengenal dari dari Yahweh atau Allah bangsa Israel. Dan kemudian mereka pindah, ya, dan mereka punya 2 anak. Yang pertama bernama Mahlon, yang kedua bernama Kilion. Kemudian Alkitab mencatat waktu mereka pindah, yang terjadi adalah Elimelek meninggal. Dan kemudian mereka mendapatkan menantu, 2 menantu yang mereka punya, menantu perempuan dari bangsa Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Ya, dari wajahnya saya tahu ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang geleng-geleng pala karena mungkin bingung karena jarang baca kitab. Ya, kitab Rut atau kisah-kisah dalam Alkitab. Dan saudara harus belajar dalam sejarah karena sejarah akan mengajarkan kita dan kita akan belajar dari sejarah. Nah, di dalam kisah ini kita bisa menemukan, sayang sekali karena Mahlon dan Kilion 10 tahun kemudian di tanah Moab juga meninggal. Jadi menarik sekali bahwa keluarga ini semua keturunan pria dari ayah sama anak-anaknya meninggal semua. Dan yang tersisa 3 wanita. Dan mereka 3-tiganya menjadi janda. Makanya sebenarnya tema firman Tuhan hari ini bisa saya ganti dengan judul Kisah 3 janda tinggal di satu rumah. Kenapa? Ada 1 janda yang tua dengan 2 janda yang muda. Tetapi yang menarik sekali, saya yakin semua mertua di ruangan ini senang kalau punya menantu yang dipilih dari 2 orang ini. Dia berkata kepada menantunya, "Anakku, aku tidak punya anak lagi." Dan Naomi sambil menangis dia berkata, "Silakan kalian kembali ke bangsa Moab karena kalian masih sangat muda. Dan kemudian silakan kalian menemukan pasangan dan masa depan kalian." Orpa sambil menangis memeluk mama mertuanya dan kemudian pamit meninggalkan Naomi. Dan saudara mesti tahu, keturunan Orpa di bangsa Moab. Saudara tahu siapakah yang kemudian menjadi lawan dari bangsa Israel? Keturunan Orpa melahirkan raksasa yang bernama Goliat. Goliat adalah lahir dari keturunan Orpa. Kemudian saudara akan menemukan lagi yang menarik. Saya yakin semua mertua di ruangan ini merindukan punya menantu-menantu yang seperti Rut. Rut berkata demikian kepada mama mertuanya. Dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kemanapun mama mertua pergi, aku akan di sana. Kemanapun mama mertua ada di sana, engkau Naomi ada di sana, aku akan di sana. Kenapa? Karena bangsamu adalah bangsaku, karena Allahmu adalah Allahku. Kemanapun kau pergi, aku akan di sana. Aku akan setia sampai akhir hidup." Mertua. Karena mertua begitu senang punya menantu seperti itu. Tapi juga hidup menantu. Karena menantu punya kualitas yang loyal kepada mertuanya. Nah, kisah inilah yang saya ingin kupas. Dan di dalam Alkitab kita diajarkan ada 5 kunci bagaimana kita menemukan yang terbaik segera datang dalam hidup kita. Bagaimana kita menemukan hubungan mertua dan menantu yang terbaik. Bagaimana kita menemukan yang kehilangan kemudian kembali lagi dalam hidup kita. Dan bagaimana kita sebagai gereja Tuhan semakin hari semakin disiapkan dalam Tuhan. Dan kita menemukan pasangan dan masa depan kita. Rut pasal 3 ayat 3 sampai yang ke-5 saya mau ajak kita baca bersama-sama. Mari kita lihat ayat ini.
Ya, ini adalah nasihat dari Naomi kepada Ruth, menantunya, sekaligus nasihat orang tua kepada anaknya, nasihat Yesus Kristus kepada saudara dan saya, nasihat dari siapapun, ya, dari mertua kepada menantu, dan nasihat dari firman Tuhan kepada hidup kita. Mari kita lihat Rut 3 ayat 3 sampai yang ke-5. Perhatikan warna kuning yang saya berikan kepada saudara. Maka, ini nasihatnya, maka rahasia pertama, mandilah. Ternyata rahasia firman Tuhan begitu dalam. Prinsip pertama, mau menemukan yang terbaik, kasih tahu sebelahnya, mandilah. Saudara bilang, ini ngaco, ini pendeta. Jauh-jauh diundang datang, hanya ngajar soal mandi. Tapi kita akan belajar tentang prinsip mandi. Dan kemudian yang kedua dikatakan apa? Dan beruraplah. Lebih bingung lagi, apa maksudnya beruraplah? Kemudian yang ketiga, nasihat kepada kita semua. Kalau mau menemukan yang terbaik, pakailah pakaian bagusmu. Itu prinsip yang ketiga. Dan kemudian, pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada Boas. Orang itu adalah Boas. Sebelum Boas selesai makan dan minum. Jikalau Boas membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, tempat ia tidur. Ya, dan kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan wah, ini hati-hati yang belum menikah, berbaringlah di sana. Maksudnya apa ya? Nanti saya akan jelaskan. Maka Boas akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ya, dan menarik sekali apa yang dikatakan. Ya, lalu kata Rut kepada Naomi mertuanya. Mari kita baca sama-sama. Segala yang mama mertua katakan akan ku lakukan. Wow, semua mertua girang sekali karena mendengar ayat ini. Semua menantu berdoa syafaat. Ya, semoga yang dinasihati mertuanya memang yang benar. Nah saudara, kita akan menemukan ada 5 hal yang kita perlu lakukan kalau kita mau menemukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Siapapun engkau di ruangan ini, baik single, baik sudah menikah, baik mertua, baik menantu, baik pelayan Tuhan, baik semua kita yang pernah mengalami kehilangan yang terbaik dalam hidup kita. Prinsip yang pertama, mari saya mau ajak kita belajar, yaitu mandilah. Boleh dikeluarkan? Mandilah. Prinsip yang pertama Alkitab mengajar kepada kita semua, yaitu, mari kita baca, mandilah. Ya, nah kata mandilah di sini, saudara, ternyata dalam bahasa Inggris yang dituliskan dengan kata wash, membersihkan. Saya ingin bertanya, berapa kali saudara mandi satu hari? 2 kali, itu yang normal. Yang lebih bersih? Yang kurang bersih? Yang jorok? Tidak mandi. Kelihatan dari wajah saudara, engkau yang menentukan. Nah ini menarik sekali karena ternyata mandi. Saya mau tanya, kenapa kita didesain perlu mandi setiap hari? Membuang semua kotoran, semua noda, semua keringat, semua apalagi, semua yang namanya debu, semua daki, semua hal. Bahkan orang di rumah sakit sekalipun sakit tetap harus mandi. Menarik sekali. Karena tujuan mandi membersihkan semua bibit penyakit yang ada dalam diri kita. Demikian juga secara rohani, Efesus 5 ayat 26-27, mari kita lihat. Dikatakan dari Rasul Paulus kepada saudara dan saya, untuk menguduskannya sesudah Yesus menyucikannya. Mari kita baca sama-sama, dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, Yesus menempatkan, tunjuk sebelahnya, menempatkan kamu, menempatkan saya, menempatkan semua jemaat Tuhan di tempat ini, di hadapan dirinya dengan cemerlang. Saudara percaya hidupmu akan cemerlang? Saudara percaya masa depanmu akan cerah? Engkau percaya bahwa kehidupanmu tidak akan ada cacat? Bahkan dikatakan tidak ada kerut. Ini berita gembira yang sudah usia 55 ke atas. Tidak perlu anti-aging method. Tidak perlu operasi kerut di Korea. Tapi hari ini engkau akan terus awet muda karena tidak ada kerut. Kenapa? Karena engkau mandi firman Tuhan setiap hari. Ada amin saudara? Atau yang serupa dengan itu. Dengan demikian engkau menjadi apa? Jemaat yang kudus dan tidak bercela. Ternyata prinsip yang pertama, mandi yang dimaksud adalah mandi firman Tuhan setiap hari. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Mazmur 119 ayat 9 berkata, mari kita lihat.
Mari kita baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Mandi membuat hidupmu jadi bersih. Engkau mau jadi pelayan yang bersih? Engkau mau hari ini gerejamu menjadi gereja yang bersih? Engkau mau dirimu menjadi diri yang bersih? Engkau merindukan semua hal yang engkau lakukan bersih di hadapan Tuhan. Caranya gimana? Mandi firman Tuhan setiap hari. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, salah satu doa kita buat bangsa Indonesia adalah kita perlu berdoa supaya ada pemimpin yang bersih. Gimana caranya? Kita perlu berdoa supaya firman Tuhan ada buat pemimpin bangsa kita. Hari ini saya berdoa, saya bernubuat. Kalau Pastor Mesah sedang berdoa, ya kan? Saya ketemu minggu yang lalu dengan salah satu juga, Tuhan lagi banyak sekali mengirim ya untuk anggota-anggota di eksekutif legislatif yang sudah lahir baru. Minggu yang lalu saya melayani hampir kurang lebih 250 anak-anak Tuhan yang sedang berjaga-jaga di sekitar kompleks parlemen. Anak Tuhan. 5.200 adalah salah satu pasukan yang ada di tengah-tengah salah satu jemaat di mana kami mengembalakan. Dia adalah orang nomor 1 untuk yang menghandle di lokasi di sana. Dan dia berkata, Pak, kami perlu didoakan. Kami mendapat berita Sabtu siang, kemudian besok pagi jam 8 pagi di kompleks parlemen saya melayani mereka dan mendoakan mereka sebelum ya menghadapi situasi-situasi di hari Senin, Selasa, Rabu dan sampai nanti pada minggu yang ketiga. Ya, dan ini perjuangan tidak mudah. Ya, mereka bilang, Pak, kami perlu didoakan. Wow. Saudara, hari ini kita sedang berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang bersih. Kita harus berdoa supaya kita gereja Tuhan bukan hanya berdoa dan lakukan sesuatu. Ya, dari tempat kami sudah kirim ribuan dus air mineral, ribuan snacks, ribuan semua kita supply mereka. Supaya apa? Supaya kita percaya bahwa mereka adalah salah satu orang, pribadi-pribadi juga, anak Tuhan yang ditempatkan. Dari 5.200, 400 adalah anak-anak Tuhan. Ya, makanya banyak sekali Pak dari timur. Wah, itu banyak sekali. Saya lihat wajahnya. Di ibadah 1,5 jam, nyanyi aja luar biasa Pak. Nyanyi aja bagus banget. Ya, makanya saya bilang, ya biar kiranya ya mereka menjadi orang-orang pemimpin yang bersih, yang sedang menyiapkan pemimpin yang bersih di bangsa kita. Jangan frustrasi, jangan berdiam diri. Kita sedang berdoa untuk bangsa kita supaya menjadi bangsa yang diangkat oleh Tuhan, menjadi bangsa yang cemerlang, yang gilang gemilang, tanpa cacat, tanpa kerut, karena pemimpin-pemimpin yang bersih, yang dipilih oleh Tuhan. Dan hari ini kita gereja Tuhan harus berdoa dan lakukan sesuatu. Ada amin saudara? Berikan kemuliaan yang terbaik kepada Dia. Kita berdoa, kita percaya Tuhan sedang lakukan sesuatu. Dan hari ini sesudah kita harus mengalami yang disebut dengan mandi. Saya mau tanya, saudara mandi firman Tuhan setiap hari? Coba lihat wajah sebelahnya, tadi pagi sudah mandi firman? Atau cuma tunggu ada di BCC pada malam ini baru mandi? Repotnya banyak orang suka ya disemprot firman Tuhan kalau di dalam ibadah. Makanya mandinya mandi massal. Harusnya mandi pribadi. Ada amin saudara? Supaya tidak lupa dengan khotbah saya pinjam handuk hotel. Supaya ingat selalu, coba kata bersama saya, mandi setiap hari. Kasih tahu sebelahnya, mandi setiap hari. Dari wajahnya kau kayaknya kurang yakin lu sudah mandi atau belum ya. Oke, yang kedua, beruraplah. Apa arti kata beruraplah? Di dalam bahasa Inggrisnya sudah bisa temukan kata put on perfume. Minyak wangi. Jadi ternyata sesudah mandi jadi wangi, benar nggak? Sesudah mandi, saudara pasti punya parfum dalam hidupmu. Ada sesuatu yang segar. Dan pada waktu bangsa Israel mereka ya di zaman itu ya sebenarnya parfum, minyak wangi, deodoran dan sebagainya penemuannya sudah ada ribuan tahun yang lalu. Yaitu apa? Dengan rempah-rempah, betul? Ya mereka sudah punya ya cara-cara seperti itu. Dan 2 Korintus pasal 2 ayat 14-15 berkata demikian. Yuk kita baca sama-sama. Tetapi, apa dikatakan? Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami. Tunjuk sebelahnya, kami itu adalah kamu. Tunjuk lagi sebelahnya, kamu juga. Jangan cuma lihat saya, lihat sebelahnya. Kamu juga. Ada amin? Ya.
Dikatakan apa? Ia menyebarkan apa? Parfum, perfume, keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Yuk kita baca sama-sama ayat 15, sama-sama. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum, yang dari Kristus di tengah-tengah mereka, di gereja diselamatkan, di tengah-tengah orang percaya. Tapi jangan cuma harum di gereja, juga harus harum di luar. Bahkan termasuk di antara mereka yang binasa. Yang binasa kan yang nggak kenal Tuhan. Jangan sampai harum di gereja, bau di luar. Atau sebaliknya lagi, harum di gereja tapi bau di keluarga. Tapi saya yakin hari ini setiap saudara di ruangan ini yang ada di BCC, percayalah hari ini Tuhan mau memberi yang terbaik dalam hidupmu. The best is yet to come. Melalui prinsip yang pertama, mandi firman Tuhan setiap hari. Engkau akan tahu janji-janji firman Tuhan buat hidupmu. Tapi yang kedua, jadilah pribadi menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Ada amin saudara? Kalau Pastor Boy yang bernyanyi, wah ada harum di hadapan Tuhan. Wow. Benar saudara? Oh, nanti kita akan belajar. Kuasa pujian itu luar biasa. Saya yakin seluruh Bapak Ibu lagi masak aja harum. Bukan hanya wangi harum dari makanannya. Tapi lagi masak ada ingredients, ada sukacita dalam nasi gorengnya. Ada amin. Ada sukacita, ada rasa syukur, ada yang namanya harum di hadapan Tuhan. Maka hari ini saya percaya engkau sebagai orang Kristen, percayalah hari ini waktu engkau mempersembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai korban yang harum. Percayalah hari ini nama Tuhan pasti dipermuliakan. Ada amin saudara. Makanya hari ini saya berdoa. Ya kan, setiap kita, gimana jadi korban yang harum? Caranya apa? Persembahkan tubuhmu. Apa maksudnya tubuhmu? Itu korban yang harum. Tubuh itu bicara apa? Mulutmu, matamu, telingamu, apalagi semua panca inderamu untuk membawa kemuliaan buat Tuhan. Kalau ngomong jadi berkat buat orang lain. Ada amin saudara? Kalau dengar jangan suka dengar yang jelek dan gosip. Dengar yang baik dari Tuhan. Dengar janji-janjinya Tuhan. Ada amin? Hari ini saya berdoa. Jemaat di BCC. Engkau akan menjadi jemaat yang harum. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Ada amin saudara? Wow. Bukan hanya sekedar harum karena minyak wangi. Dan ingat baik-baik. Engkau harum. Dengar. Bukan dari luar ke dalam. Harum adalah urapan dari dalam keluar. Maka hari ini sesuatu yang harum akan mengalir dari hidupmu. Supaya tidak lupa dengan khotbah saya bawa minyak wangi. Supaya ingat bahwa hari ini kita harus jadi parfum yang dicari di mana-mana. Amin saudara. Coba tanya sebelahnya, sudah semprot minyak wangi? Oh, ya ada yang sudah, ada yang belum, gak apa-apa. Ya nggak harus juga. Tapi intinya inilah dirimu. Dirimu adalah parfum buat banyak orang. Ada amin saudara? Orang kalau wangi orang mau kan nyari kan. Wah ini harus cari. Di BCC akan menjadi parfum. Maka banyak orang akan datang. Dan banyak orang akan diberkati oleh harumnya BCC di dalam Tuhan. Ada amin saudara? Wow, berikan dong tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Wow. Ya, hari ini saya mau mengajak kita yang ketiga. Pakailah pakaian yang bagus. Ini prinsip yang ketiga. Yang kedua apa? Jadi korban yang harum. Berurap itu jadi parfum. Jadi korban yang harum. Persembahkan dirimu yang harum. Yang ketiga, pakai pakaian yang bagus. Coba lihat sebelahnya, sudah pakai pakaian yang bagus? Pasti sudah. Pakaian bagus tidak ditentukan dari merek. Tidak ditentukan dari mahalnya. Ya, dan satu hari waktu saya khotbahkan topik ini, masuk install saudara. Wah, ya ada IG story-nya. Ya pas di post langsung masuk ya PS install. Ya kan? Kenapa? Ya karena pakaian yang bagus dikiranya bicara soal yang mahal-mahal, bukan. Yang namanya kita pakaian yang bagus ternyata di dalam Alkitab. Coba kita belajar Yesaya 61 ayat 3. Ya, dikatakan demikian, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung. Jadi ternyata ada pakaian perkabungan, ada pakaian pesta, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Ada amin? Supaya orang menyebut mereka pontar bantin kebenaran tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Nah menarik sekali, nyanyian puji-pujian bahasa Indonesianya. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya, dalam King James Version, dituliskan dengan kalimat apa? Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Dituliskan dengan kata the garment
of praise. Ternyata waktu kita memuji Tuhan, itu seperti ada jubah. Ada pakaiannya. Makanya kita belajar, ya kan? Tuhan bertata di atas puji-pujian. Kuasa pujian adalah kuasa yang dahsyat sekali. Ya, kuasa pujian digambarkan di dalam Alkitab itu sebagai sebuah pakaian. Tahu pakaian? Pakaian itu menunjukkan otoritas dan identitas dan urapan yang ada dalam diri kita. Ada amin? Ya kan, sama seperti kalau saudara keluar dari ruangan ini, saudara ketemu dengan ada orang pakaian coklat, punya seragam, minta SIM STNK untuk dia cek, dan dia punya surat tugas, saudara akan kasih nggak? Saudara akan kasih, karena pakaian dia menunjukkan otoritas identitas dia. Tetapi kalau andai kata seseorang, orang yang sama, keluar dari ruangan, saudara keluar dari ruangan ini, terus dia pakai kaos oblong, celana pendek, minta SIM STNK, saudara kasih nggak? Saudara nggak akan kasih. Karena pakaian yang dia pakai tidak menunjukkan otoritas dia. Maka hari ini saya mau beritahu setiap saudara di ruangan ini. Kenapa kita mesti memuji Tuhan sebelum mendengarkan firman Tuhan? Saudara jangan pikir karena kita menunggu pembicara datang. Betapa pentingnya kita belajar memuji Tuhan. Kenapa? Karena pujian itu akan menghasilkan sukacita dalam hidup kita. Ada amin? Pujian akan menghasilkan apa? Sorak-sorai, rasa syukur, bahkan kegembiraan yang datang dalam hidup kita. Makin lagi susah, banyak memuji Tuhan. Amin. Banyak bersyukur. Makanya firman Tuhan bilang, hati yang gembira adalah obat. Gimana punya hati yang gembira? Kuncinya apa? Banyak memuji Tuhan. Ada amin? Hati yang gembira itu bukan lihat jojon. Atau lihat lawak stand up komedi, bukan. Tapi namanya kita bersukacita, bergembira adalah karena apa? Dari dalam keluar, karena apa? Karena hati kita melimpah dengan rasa syukur, sukacita, puji-pujian di dalam Tuhan. Makanya tidak aneh lagi orang memuji Tuhan terjadi kesembuhan. Lagi dalam pujian terjadi kelepasan. Dari pujian terjadi mujizat dalam Tuhan. Dan hari ini yang setuju dengan saya, mari kita berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh, ayo lebih keras lagi saudara. Wow. Ya kenapa saudara? Karena pujian membawa terobosan di alam rohani. Makanya hari ini saya percaya, lewat pujian kita akan punya pakaian sukacita, pakaian yang luar biasa. Dan hasil dari orang yang bersukacita akan mendapatkan hasil di dalam Yesaya 61 ayat yang ke-10. Coba kita lihat. Mari kita baca bersama-sama. Aku bersukaria di dalam Tuhan. Ini berarti orang yang memuji Tuhan kan? Jiwaku bersorak-sorai. Sama nggak? Orang yang memuji Tuhan juga. Sebab yang terjadi kalau orang sudah memuji Tuhan, Tuhan akan mengenakan, mari kita baca, pakaian kedua. Yaitu apa? Keselamatan. Berapa banyak saudara percaya pakaian keselamatan dalam hidupmu? Pakaian keselamatan. Bukan hanya pakaian keselamatan. Yang ketiga, jubah. Jubah apa? Kebenaran akan datang dalam hidupmu. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala. Seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Berapa banyak hari ini yang mau mendapatkan pakaian keselamatan? Pujian, kebenaran. Amin saudara. Berapa banyak yang mau lambaikan tangan saudara? Hari ini BCC niat sekali mau kasih pakaian ini buat saudara. Saya undang Pastor Mesa boleh maju ada di sini. Kasih bajunya Pak hari ini. Ya, maju aja Pak, benar-benar ini. Ya, tapi perskot dulu. Lewat tulisan. Ya, nah Pak ini ada 3 tulisan. Tulisan keselamatan, tulisan puji-pujian, tulisan kebenaran. Boleh enggak Pastor Mesa saya minta bagi yang Bapak digerakkan oleh Tuhan. Bapak bagi ke siapa aja, satu orang satu. Pastor Boy, saya undang juga untuk membagikan 3 tulisan ini kepada kita yang ada di ruangan ini. Ini namanya pembicara pakai modal. Ya, punya kertas. Silakan, mau dikasih siapa aja, bebas. Nah, saya mau undang lagi sekarang. Ya, oke. Ini memang saya niat bagi. Ya, terus dikasih dia ya. Saya malah pengen dia yang, siapa lagi? Tadi yang Pak Suito. Pak Suito sini Pak. Coba Pak. Bapak tolong bagi Pak. Nah ini, siapa aja Pak? Bapak boleh bagi, siapa aja. Nggak usah koneksi Pak, itu beda tulisannya. Ya. Siapa lagi yang hari ini? Ya, Pastor Mesa boleh satu lagi Pak, tolong bagi. Ya, ini memang saya sengaja kasih lebih. Iya. Yang sudah dapat tulisan puji-pujian, boleh berdiri bersama dengan saya.
Yang sudah dapat tulisan puji-pujian. Wah, ibu yang dapat ya. Nggak ada yang kebetulan. Coba berdiri semuanya yang dapat tulisan puji-pujian. Aduh, yang dapat mau kasih orang lain. Ya, coba hari ini yang sudah dapat tulisan puji-pujian, coba berdiri. Ya, nah, tahu nggak kenapa Bapak Ibu yang dapat? Tandanya mesti sering bersyukur. Jangan suka bersungut-sungut. Jangan mudah khawatir. Jangan duduk dulu Pak. Mau dapat puji-pujian kapan lagi. Tapi hari ini ada pesan Tuhan juga. Engkau akan dapat pujian dari Tuhan. Dan engkau akan dapat kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam Tuhan. Ada amin saudara? Tetap berdiri dong. Masa nggak mau? Ya pengennya duduk terus. Nah tetap berdiri Pak. Mendampingi saya. Yang kedua. Tetap berdiri ya. Jangan duduk dulu. Yang dapat tulisan keselamatan. Berdiri sekarang. Mendampingi. Dapat tulisan keselamatan. Nah ini keselamatan. Coba taruh di depan. Keselamatan. Hari ini percaya nggak? Firman Tuhan bilang. Keselamatan. Berkata satu orang diselamatkan. Lebih keras lagi. Satu orang diselamatkan. Kok kurang keras? Satu kali lagi. Apa yang dikatakan? Satu orang diselamatkan. Hari ini saya berdoa yang dapat tulisan ini. Engkau akan melihat keluargamu diselamatkan dalam waktu yang dekat. Ada amin saudara. Hari ini ada rancangan apapun tidak akan mencelakakan engkau. Karena engkau diselamatkan. Karena engkau memilih Tuhan juru selamat dalam hidupmu. Berikan sekali lagi tepuk tangan. Jangan duduk dulu, tetap berdiri. Yang ketiga yang dapat tulisan kebenaran. Nah ini memang nggak kebenaran ya. Kenapa ada yang dapat tulisan kebenaran? Nggak kebenaran. Kenapa? Karena engkau adalah orang benar. Orang benar dipimpin jalan-jalannya oleh Tuhan. 7 kali orang benar bisa jatuh. Tidak pernah dibiarkan tergeletak. Ada amin? Doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Dalam nama Yesus yang dapat kebenaran, engkau akan mengalami doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, pasti akan dijawab dan besar kuasanya. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Ada amin saudara? Silakan duduk, bawa pulang baju ini. Amin? Ya, nggak apa-apa, kertas dulu. Nanti serahkan lihat realitanya nanti. Ya, bagaimana puji-pujian hati yang penuh sukacita. Bagaimana hati yang gembira, kesembuhan akan terjadi. Bagaimana Tuhan akan menyelamatkan keluargamu. Dan bagaimana hidupmu diselamatkan. Kalau ada rancangan tidak baik, engkau tidak akan pernah mengalami itu. Dan yang kebenaran, hari ini saya mau beritahu. Jalan orang benar dipimpin. Dan dia akan mengalami kebenaran Tuhan di depannya, kemuliaan Tuhan di belakangnya. Doa orang benar, benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saya melihat ada banyak orang-orang yang hatinya benar di hadapan Tuhan. Tuhan akan menjawab doamu. The best is yet to come. Yang terbaik segera datang. Kok udah kedengeran? Kok kurang jelas? Kok kurang kenceng? Kok nggak semuanya? Ayo sama-sama kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ada amin saudara? Wow, dalam nama Yesus Tuhan akan datang memberikan yang terbaik buat hidupmu. Dan yang keempat, nah tadi yang belajar apa? Sesudah kita temukan 3 pakaian ini. Yang keempat, berbaringlah di kakinya. Nah tadi bilang apa? Buka selimut, berbaringlah di sana. Bukan, berbaring di kakinya. Nah ini menarik. Apa maksudnya berbaring di kakinya? Berapa banyak Bapak Ibu sudah pernah ke Israel? Wah, sudah berapa kali Pastor Boy? Kita doakan 10 kali. Dalam nama Yesus terjadi. Ya, kalau yang belum pernah ikut saya nanti akhir tahun. Ya, saya membuat perjalanan di akhir tahun sesudah Natal. Saudara tahu kata berbaring di kakinya? Pernah ingat gak murid Tuhan Yesus yang wanita yang duduk di bawah kaki Yesus? Siapa ya? Maria. Nah lihat, berbaring di kakinya, itu berbaring bukan tiduran, duduk maksudnya.
Nah, saudara mesti tahu tradisi orang Yahudi. Coba kita lihat. Rut pasal 3 ayat 8. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah Boas. Orang itu adalah Boas. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya. Bukan karena mati lampu, saudara ya. Dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelahnya. Kakinya. Ini berita memang sangat jelas. Bukan di sebelahnya. Di kakinya. Bau ya. Berbaring di kakinya. Di sebelah kakinya artinya di bawahnya. Tapi apa maksudnya? Bertanyalah Boas, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Dan saudara tahu, Rut adalah gambaran gereja Tuhan. Boas adalah gambaran Yesus Kristus. Dan saudara tahu bagaimana namanya gereja Tuhan duduk di bawah kaki Yesus. Ini akan terjadi. Kembangkanlah, mari kita baca. Kembangkanlah kiranya apa? Sayapmu. Apa saudara? Melindungi hambamu ini. Orang yang duduk di bawah kaki Yesus. Dia akan mengalami yang pertama, dilindungi oleh Tuhan. Dan gak cukup. Yang kedua dikatakan apa? Sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Orang yang duduk di bawah kaki Yesus, hidupnya akan bukan hanya dilindungi, tapi ditebus oleh Tuhan. Yang ketiga, bahkan dikatakan, lalu kata Boas, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Yang ketiga, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara, siapa yang mau duduk di bawah kaki Yesus? Kau akan mengalami apa? Dilindungi, ditebus, dan diberkati oleh Tuhan. Karena hatimu merendahkan di hadapan Tuhan, maka urapan Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Saudara, Lukas 10 ayat 39 berkata, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan. Persis gak? Seperti Rut. Dia duduk di bawah kaki Yesus. Dan terus mendengarkan perkataannya. Maka apa yang terjadi? Orang yang duduk di bawah kaki Yesus. Yuk kita baca. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Yuk kita baca. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Coba lihat baik-baik. Bagian yang terbaik. Dan dikatakan apa? Yang tidak akan pernah diambil dari hidupnya. Dari hari itu sampai selama-lamanya. Saudara tahu, di waktu saya duduk di bawah kaki Pak Mesah, Pastor Mesah misalnya. Saudara tahu apa maksudnya? Maksudnya adalah saya duduk di bawah urapan orang itu. Saya duduk di bawah kasih karunia dia. Makanya orang yang merendahkan hatinya, apa yang terjadi? Urapan Tuhan akan datang. Perlindungan Tuhan akan menyertai. Ada kasih karun yang berlimpah-limpah. Dan mulai hari ini bahkan dikatakan, engkau memilih yang terbaik. Dan yang terbaik segera datang dalam hidupmu. Dan yang terbaik tidak akan pernah lagi diambil dari hidupmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Amin saudara. Yang terbaik gak akan pernah lagi diambil dari hidupmu. Mungkin engkau berkata, oh Tuhan saya pernah mengalami kehilangan. Kehilangan uang, kehilangan karir, kehilangan pelayanan. Saya mau beritahu, itu berarti bukan yang terbaik. Karena firman Tuhan bilang, yang terbaik tidak akan pernah diambil dari hidupmu. Jadi kalau andai kata sepertinya itu diambil, percayalah Tuhan mau berikan yang lebih baik lagi. Ada amin saudara? Wow, kalau yang setuju dengan saya sekali berikan kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan. Saudara jangan pernah kecewa dan bilang Tuhan kok saya diambil, pelayanan saya diambil, keluarga saya diambil, masa depan saya diambil. Kenapa pasangan saya diambil? Saya mau beritahu, karena Tuhan mau memberikan yang terbaik. Yang gak akan pernah diambil lagi. Bolehkah saya undang pemain keyboard, boleh maju ke depan? Hari ini, saya mau sampaikan, itu yang keempat. Tapi ada yang berikutnya lagi, coba kita lihat. Yang kelima. Prinsip pertama apa? Mandilah, mandi firman Tuhan. Prinsip kedua? Beruraplah, jadi parfum, jadi korban yang harum. Tangannya, matanya, telinganya,
semua panca inderanya jadi sesuatu yang harum, jadi berkat buat orang lain. Ada amin saudara? Yang ketiga apa? Pakailah pakaian pujian, ada keselamatan, pakaian kebenaran yang diberikan buat hidupmu. Dan yang keempat, duduklah di bawah kaki Yesus. Nah, ini menarik. Apa yang dikatakan? Segala sesuatu yang engkau katakan akan ku lakukan. Menarik sekali. Apa maksudnya? Ini kalimat siapa? Kalimat Rut, menantu kepada mertua. Semua mertua girang banget kalau dapat menantu model ini. Semua mama mertua bilang, saya akan lakukan. Wow! Coba kita lihat kisah ini. Rut 3 ayat 16-18. Lihat ayatnya. Saya menyampaikan ini, saya sukanya, saya mau dibawa aja ngobrolnya. Nah, saudara lihat baik-baik. Apa yang dikatakan? Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya. Menarik ya. Kenapa pakai kata mertua? Karena ini hubungan menantu dan mertua. Dan apa yang dikatakan? Berkatalah mertuanya, bagaimana Rut? Lalu, coba kita baca. Lalu diceritakannya lah Rut setengah, sebagian yang dia mau aja. Enggak. Dia ceritakan apa? Semua yang dilakukan Boas kepada dia. Jadi dia terbuka banget sama mertuanya. Makanya dia bukan jadi menantu curcol, curhat colongan. Tapi dia curhat total. Keterbukaan antara mertua dan menantu. Banyak orang yang bilang, oh mertua pada bilang, kalau saya terbuka Pak sama menantu, habis saya. Kalau menantu bilang, kalau saya terbuka sama mertua saya, nightmare. Tapi ini namanya mereka terbuka. Terbuka satu dengan yang lain. Nah, berarti apa? Mertuanya belajar prinsip firman Tuhan. Menantunya belajar prinsip firman Tuhan juga. Tapi ini bicara tentang apa? Ini bimbingan pranikah. Kalau pacaran, cerita sama orang tuamu. Jangan disimpan sendiri. Makanya waktu saya sama istri melihat anak kami yang sekarang sudah semester kelima di kedokteran, karena keluarga besar istri saya banyakkan dokter. Kami bilang sama dia, kalau satu hari kamu suka sama wanita, ingat baik-baik, orang pertama yang kamu mesti kasih tahu, papa mamamu. Jangan tetangga yang tahu. Atau orang lain, atau saudaramu, orang tuamu. Kenapa? Karena kita mau jadi orang yang membimbing kamu. Ada amin saudara? Hari ini saya ingin bertanya kepada anak-anak muda di ruangan ini, kamu terbuka gak sama orang tuamu? Kamu ngomong gak? Wah, yang senyum-senyum ada pengalaman. Yang diam lebih berpengalaman lagi. Ya, tapi hari ini saya percaya ini bicara keterbukaan dalam keluarga, keterbukaan dalam pranikah, keterbukaan dalam hubungan dengan lawan jenis, keterbukaan dalam hidup ini. Ada amin saudara? Karena firman Tuhan mengajar keterbukaan adalah awal pemulihan. Suami-suami terbuka nggak sama pasangannya, sama istrinya, istri sama suaminya, orang tua dengan anak. Bahkan dalam gereja kita perlu belajar prinsip ini. Dan kemudian dikatakan dia ceritakan semua, nggak ada yang dia tutupi. Wow, ini menantu yang benar-benar dicari oleh mertua. Dan dia berkata, yang 6 takar jelai ini, dia bilang begini, Boas kasih saya 6 takar jelai mami. Dan dia bilang, Rut, kamu nggak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan yang hampa. Wah, ini calon mantu keren banget. Makanya saya punya joke. Kalau mau cari menantu laki-laki, ada 2 kriteria dari ayat ini. Wajah pria tegang semua. Karena sudah menikah, gak ada pilihan lagi. Tapi yang masih single, berdoa syafaat, semoga kriterianya masuk. Serta kriteria yang pertama, dia tidak pernah mengizinkan pasangannya pulang kepada mertuanya dengan tangan yang hampa. Maksudnya apa? Maksudnya dia jadi pria yang tanggung jawab. Saya suka kasih joke begini. Kalau makan mertua sama menantu, calon menantu, yang bayarin harus calon menantu. Karena banyak mertua, waktu ajak calon menantunya makan, banyak mertua pulang sesudah itu dengan dompet yang hampa. Kenapa? Yang bayarin mertua terus. Calon mertua, mestinya calon menantu itu salah satu ujiannya. Ada amin saudara? Yang calon menantu mules semua. Yang calon mertua, puji Tuhan.
Ya kan, tapi ini sebuah prinsip yang Alkitab ajarkan, artinya apa? Artinya dia mau mengajar kepada saudara semua, dan ini saya bukan bicara soal tentang cara makan atau diajak makan, bukan. Tapi hari ini saya cuma mau katakan begini. Seluruh saudara di ruangan ini pulang dari BCC, engkau tidak boleh pulang dengan tangan yang hampa. Boleh angkat tanganmu hari ini. Hari ini tanganmu akan diurapi oleh Tuhan. Hidupmu akan diisi oleh Tuhan. Kasih karunia Tuhan akan mengalir dalam hidupmu. Bolehkah angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Dan hari ini engkau akan terima urapan dari Roh Kudus. Ada kasih karunia yang akan mengalir dari hari ini sampai selama-lamanya. Ada amin saudara? Berikan tepuk tangan yang terbaik kepada dia. Tanganmu, hidupmu gak akan hampa. Hidupmu akan diisi oleh firman Tuhan. Kenapa engkau ada di tempat ini? Karena hidupmu merindukan firman Tuhan yang mengalir terus menerus. Kemudian kita lihat ayat berikutnya lagi. Lalu kata mertuanya itu, Ruth, kamu sudah lakukan semuanya, kamu udah mandi. Dia kan suruh Ruth mandi kan? Memang kalau mau pacaran, suruh mandi dulu. Ya kan, mau bangun hubungan sama orang lain, mandi. Kedua apa? Parfum dulu. Terus pakai pakaian yang bagus, ya dong. Masa pakai dasar bolong-bolong? Ya kan, atau pakai sesuatu yang gak pantas, ya gak mungkin. Ya kan, dia udah ajarkan menantunya. Dan dia bilang, kamu duduk di bawah kaki orang itu, kamu dengar. Submission, ada rotten tram. Ya itu calon pasangan kita loh. Ya kan, khususnya wanita-wanita belajar prinsip itu, roh yang lemah lembut. Lalu apa yang dikatakan? Tapi mertuanya bilang, Ruth kalau kamu sudah bikin belum terjadi juga. Ya ini pesannya. Lalu kata mertuanya kepada Ruth, duduk sajalah menanti. Kok enak banget, Pastor Boy doang yang duduk. Pastor Mesa doang yang duduk, semua saudara. Saya juga pengen duduk kan, capek juga. Tapi maksudnya apa? Duduk sajalah menanti anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Saya lihat dari wajah Bapak Ibu, banyak perkara. Banyak urusan, banyak hal yang harus dikerjakan, banyak perkara. Makanya ada lagu juga bilang banyak perkara. Tapi hari ini dikatakan apa? Sebab Boas tidak akan berhenti. Makanya kriteria menantu laki-laki yang kedua, kalau kerja nggak stop. Karena Boas akan menyelesaikan segala perkara urusan pada hari ini juga. Jadi kriteria menantu laki-laki yang kedua, saya kasih joke. Kalau kerja ada kepala, ada buntut. Ada ujung, ada yang dilakukan. Ada amin saudara. Tapi ini maksudnya apa? Boas gambaran Yesus. Saudara, kalau hari ini engkau sudah berdoa, engkau sudah bergumul, engkau sudah minta sama Tuhan, belum juga terjadi. Hari ini saya mau bilang, duduk saja. Kenapa? Karena Yesus adalah gambaran Boas. Yesus tidak akan berhenti sampai diselesaikan semua masalah, pergumulan, perkara, persoalan yang engkau alami. Ada amin saudara. Makanya ada pernyataan berkata demikian, you do the best. Kamu sudah lakukan kan, mandi, pakai pakaian yang bagus, parfum, duduk di bawah kaki Yesus, belum juga terjadi. You do the best, God do the rest. Kurang tepat. You do the best, God never rest. Tuhan gak pernah istirahat tuh. Dia bukan hanya sekedar menyelesaikan yang terakhir, tapi dia gak pernah stop. Sampai diselesaikan semua perkara masalahmu hari ini juga. Ada amin saudara. Dia akan menyelesaikan semua masalahmu, perkaramu hari ini juga. Karena dia gak akan berhenti. Apa yang jadi pergumulanmu hari ini, dia gak akan stop. Dia akan lakukan yang terbaik. Mari kita tutup firman Tuhan. Mari kita lihat ayat berikutnya. Saya suka dengan kalimat ini. Lalu Boas mengambil Ruth, happy ending, married. Dan Ruth menjadi istrinya, dihampirinya lah dia, maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung. Mau dapat pasangan aja kasih karunia. Udah menikah mau punya anak juga kasih karunia. Ya kan? Lalu dikatakan apa? Melahirkan seorang anak laki-laki. Saya khotbah ini di bulan Oktober. 2 bulan lagi Natal. Jadi khotbah saya ini menghantar Natal. Untuk pre-opening Natal.
Kenapa? Sebab perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Siapa penebus dalam hidup kita? Yesus Kristus. Ini sebenarnya secara tidak langsung nubuatan tentang Yesus Kristus. Mari kita baca. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Nama Yesus begitu termasyur hari ini di dunia. Berikut ayat terakhir. Dan dikatakan, yang lahir ini, saudara pengen nggak punya cucu? Jadi ini nubuatan buat Naomi, dia akan punya cucu yang seperti ini. Dan dialah, yuk kita baca, dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu. Saudara mau pengen nggak punya anak, punya cucu yang menyegarkan jiwamu? Refresh hidupmu, menyenangkan. Bikin perasaanmu nggak deg-degan, bikin kamu nggak bingung, bikin kamu nggak stres. Dan memelihara engkau, anak cucumu ini memelihara engkau pada waktu rambutmu sudah putih. Ada yang sudah putih jadi hitam lagi. Ada yang ada rambut sampai nggak ada rambut. Saudara, artinya apa? Sampai tua. Sebab, nah ini menarik, anakmu akan lakukan itu. Tapi yang ini menarik lagi buat menantu. Hari ini menantu yang banyak kali yang lagi berdoa, lagi ngalamin tekanan. Dengar baik-baik menantu. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan ini lebih berharga darimu bagi 7 anak laki-laki. Berapa banyak namanya menantu? Boleh lambaikan tangan menantu-menantu di ruangan ini. Bolehkah angkat tanganmu yang namanya menantu? Ada menantu di ruangan ini? Wow, hari ini saya mau tanya, apakah engkau akan mengalami ini? Dalam nama Yesus, engkau lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Ada amin saudara? Dan firman Tuhan bilang apa? Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya dalam pangkuannya dan dia mengasuhnya. Menarik ya? Yang mengasuh anak ini siapa? Poponya, omanya, neneknya, bukan mamanya. Aneh, kenapa? Karena rencana Tuhan buat anak ini ada di dalam Naomi. Naomi orang Israel, Ruth orang Moab. Jadi rencana Tuhan gak boleh gagal. Harus di tangan bangsa pilihan Tuhan. Makanya Naomi yang harus mendidik anak ini. Didik anakmu dalam rencana Tuhan. Karena anakmu satu hari akan menggenapi semua masa depan dalam hidup. Ada amin saudara? Dan mari kita baca yang terakhir. Dan saya mau tanya, Bapak Ibu yang kasih nama siapa ya? Yang kasih nama Bapak siapa? Orang tua ya? Atau kakek nenek? Atau orang dekat lah. Tapi ini menarik. Yang kasih nama anak ini siapa? Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak ini. Coba lihat sebelahnya. Nama anakmu dari tetangga? Namamu dari tetangga? Gak ada. Ini namanya anak satu RT. Satu RT begitu sayang sama dia. Beri nama. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Saya jarang ketemu orang kasih nama anak Obed. Tetapi Obed ialah ayah Isai. Dan dia adalah ayah Daud. Dan 12 keturunan dari Daud lahirlah Tuhan Yesus Kristus. The best is yet to come. Yang terbaik buat dunia lahir melalui keluarga yang mengasihi Tuhan. Sungguh-sungguh berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik kepada Tuhan saudara. Ada amin? Hari ini saya berdoa. Berapa banyak Bapak Ibu merindukan yang terbaik terjadi dalam hidupmu. Mari berdiri dari tempat dudukmu. Dan kau berkata, Tuhan ini saya rindu Tuhan. Supaya yang terbaik segera datang dalam hidupku. Oh Tuhan, Engkau lakukan yang terbaik. Tidak ada yang mustahil di hadapanmu. Kalau Engkau rindu, Engkau berkata, Tuhan yang terbaik Engkau nyatakan dalam hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bolehkah saya undang semua tim yang melayani? Hari ini mari kita mau datang kepada Dia. Kita mau bersyukur. Dan hari ini sebelum kita nyanyikan lagu ini, saya membawa ada 5 buku. Tapi sedikit sekali hanya ada beberapa judul saja. Coba kita lihat. Ya, buku yang saya bawa ini adalah buku Trading Place. Saudara pernah lihat ada sepatu pantufel dan sepatu hak wanita? Maksudnya apa ya? Maksudnya begini, kalau pria-pria mau mengerti perasaan wanita, pakailah high heelsnya wanita. Baru bisa ngerti, oh ternyata susah loh ya jadi wanita. Wanita sebaliknya juga mau mengerti perasaan pria, pakailah pantufel pria. Baru bisa ngerti perasaan suamimu. Yang kedua, ada perasaan
permintaan maaf yang kita mau berikan. Mau bangun hubungan dalam keluarga, kita harus bangun satu paket. Tukar tempat, trading place itu tukar tempat. Judulnya bahasa Inggris, dalamnya Indonesia semua. Ya, dan ada 5 language of apology, permintaan maaf. Saudara, kita harus belajar. Saya sebenarnya ada satu topik tentang ini. Tapi ini satu paket, hanya ada 2 set ya Bu ya. 2 set aja, jadi Bapak Ibu bisa peroleh sekaligus 1 set. Cuma ada 2 set. Tapi kalau saudara mau belajar lebih dalam lagi tentang prinsip firman Tuhan, nah coba. Ini 3 buku yang kami tuliskan di Abalef. Strong Builder. Bagaimana kita menjadi orang yang kuat dalam hidup kita. Ada 3 warna buku ini dan ini isinya beda-beda semua. Ini isinya adalah bagaimana kita mandi firman Tuhan, pakai pakaian yang bagus, dan kita duduk di bawah kaki Yesus. Hari ini saya berdoa, Bapak Ibu kalau mau peroleh buku ini, ada di bawah nanti. Amin. Tapi bukunya hanya sedikit, cuma 4 buku aja ya. Jadi saya sengaja bawa hanya sedikit dan saya berdoa Bapak Ibu bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak mau belajar kebenaran firman Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Ya, belajar membaca buku, belajar untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Hari ini saya berdoa berapa banyak yang the best is yet to come, yang terbaik segera datang. Bolehkah angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi dan mari kita datang kepada Dia. Pastor Boy akan memimpin kita dalam satu lagu dan kita akan datang bersyukur di hadapan Tuhan. Tepuk tangannya mana buat Allah kita, kamu. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Pemilik kehidupan hanya Yesus Tuhan. Pemilik kehidupan sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dimatangkan, mujizat dinyatakan. Praise our Come on, make some noise. Angkat kedua tangan saudara. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti
kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa kita, serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Shalom, GBI Alpha Omega telah melakukan ibadah secara online. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan persembahan bila diperlukan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya berdoa dan percaya Jemaat Alpha Omega sanggup melalui masa yang sulit ini, dipulihkan dan diberkati Tuhan. Tetaplah bersama GBI Alpha Omega, ikutilah ibadah online selanjutnya, terus bertumbuh dalam anugerah dan kebenaran. Jesus Christ bless you.